Bikin semuanya auto kaget. Usai resmi, jadi asisten baru Timnas Indonesia, Alex Pastur, langsung ngomong begini, jelang Timnas Indonesia, di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Bikin adem dunia sepak bola Indonesia, yes alhamdulillah Alex Pastor jujur soal kualitas Timnas Indonesia, nama Shin Tae-yong disebut-sebut. Bikin adem dunia sepak bola Indonesia, yes alhamdulillah Alex Pastor jujur soal kualitas Timnas Indonesia, nama Shin Tae-yong disebut-sebut. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Alex Pastor komentar tentang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia dan yakin bisa kalahkan Australia. Saya asisten Patrick Kluivert, asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastor, baru-baru ini memberikan komentar penuh keyakinan tentang pencapaian luar biasa Timnas Indonesia yang segera lolos ke Piala Dunia. Dalam wawancara eksklusif, Alex mengungkapkan rasa bangga dan optimisme yang besar terhadap perjalanan Timnas Indonesia, sambil menegaskan bahwa ia tetap memegang peran sebagai asisten pelatih di bawah arahan Patrick Kluivert. Meski banyak yang menganggap dirinya sebagai otak di balik taktik Timnas Indonesia, Alex tetap setia pada perannya untuk mendukung sang pelatih kepala. Saya merasa sangat bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Lolos ke Piala Dunia adalah pencapaian besar bagi Timnas Indonesia, dan kami tahu tantangan terbesar kini ada di depan mata. Tapi saya yakin, dengan semangat dan kerja keras yang ditunjukkan para pemain, kami bisa melakukan hal-hal luar biasa, termasuk mengalahkan tim kuat seperti Australia, ujar Alex dengan penuh keyakinan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin Timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Mengingat skuad Garuda kini telah diperkuat oleh Alex Pastor yang terkenal sebagai raja taktik. Atau justru, Timnas Indonesia bakal jadi ayam-ayaman tim peserta di grup C. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert, Dani Lanzaat dan Alex Pastor yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kegembiraan akan pencapaian ini tentu terasa lebih istimewa bagi Alex, mengingat pengalamannya yang lebih luas dalam dunia kepelatihan. Sebagai pelatih yang sudah banyak mengukir prestasi di Eropa, terutama di Liga Belanda, Alex mengakui bahwa peran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala sangat penting dalam membentuk Timnas Indonesia. Namun, ia juga tidak menampik bahwa banyak yang mengaitkan dirinya dengan kesuksesan taktik Timnas Indonesia, yang selama ini mendapat perhatian besar dari media dan pengamat sepak bola. Saya tetap asisten pelatih, dan peran saya adalah untuk mendukung Patrick Kluivert dalam setiap keputusan. Kami bekerja sama dengan sangat baik, dan meskipun saya memiliki pengalaman lebih banyak dalam kepelatihan, kami saling melengkapi. Semua keputusan taktik yang diterapkan, baik itu melawan Australia atau tim lainnya, merupakan hasil diskusi bersama. Kami percaya bahwa kerjasama ini yang akan membawa Timnas Indonesia lebih jauh, jelas Alex. Meski demikian, Alex menegaskan bahwa keyakinannya terhadap kemampuan tim tidak bergantung pada taktik semata. Timnas Indonesia memiliki kualitas luar biasa yang selama ini belum terungkap sepenuhnya. Lolos ke Piala Dunia adalah bukti bahwa kami sudah berkembang jauh. Dan melawan Australia, meskipun mereka tim yang sangat tangguh, kami yakin bisa menantang mereka dengan kekuatan yang kami miliki. Kami sudah mempersiapkan tim dengan sangat matang, tambahnya. Alex juga berbicara mengenai kualitas para pemain muda Indonesia yang semakin berkembang pesat. Saya sangat terkesan dengan semangat juang dan kualitas pemain muda Indonesia. Mereka sudah menunjukkan potensi luar biasa dalam setiap pertandingan,
dan saya percaya mereka akan terus berkembang. Australia adalah tim yang berpengalaman, tetapi kami memiliki semangat yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kami punya pemain-pemain yang bisa membuat perbedaan, ujarnya. Pencapaian Indonesia ke Piala Dunia tentu saja menjadi sorotan utama, dan meskipun timnas Indonesia baru pertama kali lolos, Alex merasa optimistis bisa memberikan kejutan besar di turnamen tersebut. Kami memang bukan negara dengan tradisi panjang di Piala Dunia, tetapi sepak bola Indonesia memiliki potensi besar yang bisa membuat kejutan. Kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, termasuk melawan Australia. Kami tahu tantangan yang ada, dan kami siap untuk itu, ungkapnya. Alex Pastoor juga menjelaskan lebih lanjut mengenai hubungan eratnya dengan Patrick Kluivert, yang terbentuk melalui pengalaman bersama dalam kursus kepelatihan. Kami sudah saling mengenal sejak lama, melalui kursus kepelatihan yang sama. Itu yang membuat kerja sama kami sangat solid. Kami memiliki filosofi sepak bola yang serupa, dan itu membuat kami sangat memahami satu sama lain dalam menentukan strategi tim, tuturnya. Dukungan dari asisten pelatih lainnya, Denny Lanzaat, juga menjadi faktor penting dalam persiapan timnas Indonesia. Denny yang juga merupakan mantan pemain internasional, diharapkan bisa membawa pengalaman dan wawasan baru yang berguna bagi pengembangan taktik tim. Denny juga sangat berperan dalam memberi masukan dan ide-ide baru dalam latihan. Kami memiliki hubungan yang sangat solid di dalam tim pelatih, dan itu yang menjadi kekuatan kami untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi tantangan-tantangan besar di Piala Dunia, ujar Alex. Dengan semangat tinggi dan persiapan matang, Alex Pastoor dan Patrick Kluivert berharap bisa membawa timnas Indonesia lebih jauh di Piala Dunia 2026. Kami yakin, dengan kekuatan mental dan fisik pemain, serta dukungan dari seluruh bangsa Indonesia, kami bisa memberikan performa terbaik di Piala Dunia. Tidak ada yang mustahil, dan kami akan terus berjuang untuk memberikan yang terbaik, tutup Alex Pastoor dengan penuh optimisme. Dengan sikap penuh keyakinan ini, timnas Indonesia siap menunjukkan kemampuannya di panggung dunia, dan tantangan melawan Australia menjadi salah satu ujian terbesar mereka untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi sepak bola internasional. Lebih lanjut, timnas Indonesia telah membuktikan bahwa kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah bisa membawa kita sejauh ini, lolos ke Piala Dunia. Ini adalah pencapaian luar biasa, bukan hanya untuk para pemain dan pelatih, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia yang selalu mendukung mereka. Ingatlah bahwa setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah pertama yang penuh tantangan. Lolos ke Piala Dunia hanyalah awal dari babak baru yang penuh kesempatan. Setiap lawan yang kita hadapi, termasuk Australia, adalah peluang untuk menunjukkan bahwa Indonesia punya talenta yang tak kalah hebat. Kita punya semangat, keberanian, dan tekad untuk terus maju. Jangan takut untuk bermimpi besar. Terus berjuang dan beri yang terbaik di setiap pertandingan, karena kita bukan hanya mewakili timnas Indonesia, kita mewakili seluruh bangsa yang mendukung dan percaya pada kita. Ingat, kemenangan bukan hanya soal hasil akhir, tetapi bagaimana kita melangkah dengan percaya diri, bekerja sama, dan tidak pernah menyerah. Kita bisa, karena kita adalah Indonesia. Alex Pastoor bergabung dengan timnas Indonesia, kisah di balik tawaran Patrick Kluivert. Alex Pastoor, seorang pelatih asal Belanda, membagikan cerita menarik tentang bagaimana ia menjadi asisten pelatih di timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Dengan pengalaman panjang di dunia sepak bola, pria berusia 58 tahun ini ternyata langsung menerima tawaran dari Kluivert tanpa mengetahui negara yang akan mereka tuju. Dalam sebuah wawancara di acara talk show Ziggo Sport, Pastoor mengungkapkan awal mula keterlibatannya. Kluivert, yang dikenal sebagai mantan striker andalan Ajax Amsterdam, menghubungi Pastoor secara langsung melalui telepon. Namun, saat itu Kluivert hanya mengatakan bahwa ia membutuhkan asisten pelatih untuk menangani tim nasional, tanpa menyebutkan nama negara tersebut. Patrick menelepon saya dan bertanya apakah saya tertarik bekerja dengannya jika ia menjadi pelatih tim nasional suatu negara, kata Pastoor. Dia tidak menyebutkan nama negaranya, tetapi saya langsung mengatakan, ya. Saya berpikir ini akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Setelah percakapan tersebut, Kluivert sempat tidak menghubungi kembali, membuat Pastoor bertanya-tanya apakah tawaran itu akan berlanjut. Hingga akhirnya mereka bertemu di sebuah hotel di Amsterdam, di mana semua detail pekerjaan diungkapkan. Di sana,
Pastor mengetahui bahwa negara yang dimaksud adalah Indonesia. Selain Pastor, Kluivert juga mengajak Denny Lanzaat, mantan pemain Belanda yang juga berkarir sebagai pelatih. Ketiganya berbicara panjang lebar tentang rencana kerja mereka, disertai antusiasme yang luar biasa. Kami merasa seperti anak kecil yang sangat gembira. Bekerja di Indonesia adalah tantangan besar, tetapi juga penuh dengan potensi, tambah Pastor. Pastor juga mengaku kagum dengan sambutan masyarakat dunia, terutama di Indonesia, terhadap penunjukan Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Antusiasme orang-orang sangat luar biasa. Kami merasa disambut dengan tangan terbuka dan semangat yang besar, ujarnya. Setelah resmi bergabung, Pastor langsung bekerja memantau perkembangan pemain timnas Indonesia, terutama yang berkarir di Belanda. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan strategi dan formasi terbaik bagi skuad Garuda di turnamen mendatang. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia memang menarik perhatian banyak pihak, baik di dalam negeri maupun internasional. Dengan pengalamannya sebagai pemain top dunia dan pelatih, Kluivert diharapkan mampu membawa perubahan signifikan pada performa timnas Indonesia. Harapan baru untuk sepak bola Indonesia. Kedatangan Patrick Kluivert beserta timnya menjadi angin segar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Sosok Kluivert yang pernah berjaya bersama Barcelona dan Belanda diharapkan dapat memberikan pengalaman dan ilmu yang berharga bagi para pemain muda Indonesia. Di sisi lain, Alex Pastor, yang memiliki segudang pengalaman di Liga Eropa, juga dipercaya dapat memberikan pengaruh positif, terutama dalam membangun kedisiplinan dan strategi bermain tim. Dengan kolaborasi bersama Denny Lanzaat, ketiganya memiliki misi besar untuk mengangkat prestasi timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Semangat baru ini memberikan harapan besar bagi masyarakat Indonesia. Dengan kombinasi pengalaman dan visi dari Kluivert serta tim pelatihnya, timnas Indonesia diharapkan mampu bersaing di kancah internasional dan mencetak sejarah baru dalam dunia sepak bola. Lebih lanjut, kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, yang didampingi oleh Alex Pastor sebagai asisten pelatih, membawa angin segar bagi perkembangan sepak bola tanah air. Perpaduan pengalaman Kluivert sebagai mantan pemain bintang dan Pastor yang sudah berkarir di Eropa membuka peluang besar bagi timnas untuk lebih berkembang. Cerita di balik penunjukan ini juga sangat menarik, di mana Kluivert secara pribadi menghubungi Pastor untuk bergabung, tanpa menyebutkan negara yang dimaksud hingga akhirnya mengungkapkan Indonesia. Proses seleksi dan keputusan cepat Pastor untuk menerima tawaran ini menunjukkan besarnya potensi dan tantangan yang ada di Indonesia. Keputusan tersebut juga menandakan adanya antusiasme dan visi besar di balik program timnas, yang berharap bisa membawa perubahan signifikan pada kualitas permainan. Terlebih, sambutan luar biasa dari masyarakat Indonesia menunjukkan harapan tinggi terhadap Kluivert dan tim pelatih. Kolaborasi dengan Denny Lanzaat, yang juga memiliki pengalaman internasional, memperkuat harapan bahwa tim ini tidak hanya akan berfokus pada taktik, tetapi juga membangun kedisiplinan dan pola pikir positif yang dibutuhkan oleh pemain Indonesia untuk bersaing di level global. Dengan banyaknya talenta muda di Indonesia, kini adalah waktu yang tepat untuk membentuk tim yang lebih solid dan terorganisir. Meski begitu, tantangan terbesar bagi Kluivert dan tim adalah adaptasi terhadap kultur sepak bola Indonesia serta kebutuhan untuk membentuk tim yang tidak hanya berbakat secara individu, tetapi juga tangguh dalam kerja sama tim. Keberhasilan mereka nanti akan sangat bergantung pada seberapa cepat mereka bisa mengimplementasikan visi mereka dalam jangka pendek dan panjang, serta bagaimana mereka bisa meraih hasil konkret dalam kompetisi internasional. Tantangan yang ada di depan mungkin terasa besar, namun jangan pernah lupakan bahwa setiap langkah yang kita ambil menuju tujuan besar adalah bagian dari proses yang menguatkan. Seperti para pelatih yang berani memilih jalan baru di Indonesia, keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan menghadapi hal-hal baru adalah kunci untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Kegagalan atau kesulitan yang mungkin datang bukanlah akhir, melainkan pelajaran berharga untuk membuat kita lebih kuat dan lebih bijaksana. Jangan pernah ragu pada potensi yang ada di dalam dirimu. Setiap perjalanan, meski penuh tantangan, adalah kesempatan untuk berkembang, belajar, dan akhirnya meraih tujuan. Terus berusaha, berinovasi, dan tetap fokus pada visi. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan tekad dan kepercayaan diri. Alasan Shin Taeyong memilih diam meski disebut memicu ketegangan di ruang ganti timnas Indonesia jelang laga melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Shin Tae-yong memilih untuk tidak memberikan tanggapan terkait isu yang menyebut dirinya menyebabkan ketegangan di ruang ganti timnas Indonesia menjelang laga melawan Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mantan analis timnas Indonesia, Kim Jong-jin, menyatakan bahwa berita tersebut tidak benar dan hanya rumor belaka. Menurut Kim Jong-jin, kabar bahwa Shin Tae-yong berselisih dengan sejumlah pemain keturunan setelah laga melawan Bahrain pada Oktober 2024 adalah tidak berdasar. Termasuk tuduhan bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut mencopot Jay Itzes dari jabatan kapten dan mencadangkan Tom Haye serta Sandy Walsh. Itu tidak benar. Saya bersama Shin Tae-yong setiap waktu dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, ujar Kim Jong-jin dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Deddy Corbuzier. Mengapa Shin Tae-yong memilih diam? Kim Jong-jin menjelaskan bahwa Shin Tae-yong memilih diam karena ingin menjaga momentum timnas Indonesia yang sedang berada di jalur positif untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini berada dalam masa krusial. Ada 4 pertandingan penting di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos. Shin Tae-yong tidak ingin mengganggu fokus tim dengan menanggapi isu yang tidak benar, jelas Kim Jong-jin. Ia juga menambahkan bahwa pelatih Korea Selatan tersebut tidak ingin isu ini berkembang menjadi polemik yang dapat merusak semangat tim. Belum teken surat pemecatan dari PSSI. Shin Tae-yong resmi tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia sejak 6 Januari 2025. Namun, Kim Jong-jin mengungkapkan bahwa hingga kini, Shin Tae-yong belum menandatangani surat pemecatan yang diberikan oleh PSSI. Setahu saya, hingga saat ini Shin Tae-yong belum menandatangani surat pemecatan itu, tegas Kim Jong-jin. Keputusan untuk tidak memberikan pernyataan lebih lanjut tampaknya diambil Shin Tae-yong untuk menjaga hubungan baik dengan sepak bola Indonesia, mengingat kontribusinya selama beberapa tahun terakhir. Semoga dinamika di timnas Indonesia tetap terjaga demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi yang dialami Shin Tae-yong mencerminkan kompleksitas hubungan antara pelatih, pemain, dan federasi sepak bola. Pilihan Shin Tae-yong untuk tetap diam menghadapi isu negatif menunjukkan kebijaksanaannya dalam menjaga fokus tim dan mengutamakan kepentingan jangka panjang timnas Indonesia. Dengan Indonesia berada di jalur positif menuju Piala Dunia 2026, tindakan ini bisa dilihat sebagai upaya untuk meminimalkan gangguan internal yang berpotensi merusak momentum. Di sisi lain, rumor yang beredar tentang ketegangan di ruang ganti menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih baik antara semua pihak terkait. Ketidakharmonisan, jika benar terjadi, bisa menjadi hambatan besar dalam mewujudkan tujuan bersama. Dalam hal ini, peran federasi sangat penting untuk memastikan bahwa suasana tim tetap kondusif. Terkait belum ditandatanganinya surat pemecatan, hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan masalah administratif atau ketidakjelasan komunikasi antara Shin Tae-yong dan PSSI. Situasi ini bisa menjadi pelajaran untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan tim nasional di masa mendatang. Langkah Shin Tae-yong untuk tidak memancing konflik lebih lanjut patut diapresiasi, tetapi federasi juga perlu mengambil sikap tegas untuk memastikan bahwa isu-isu semacam ini tidak mengganggu konsentrasi tim. Kesuksesan timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada pelatih dan pemain, tetapi juga pada stabilitas dan dukungan dari institusi yang menaunginya. Situasi sulit seperti ini adalah ujian yang sering muncul di tengah perjalanan menuju kesuksesan besar. Jangan biarkan isu atau kabar yang tidak pasti melemahkan semangatmu. Ingatlah, setiap tim besar pernah menghadapi tantangan yang sama, dan yang membedakan pemenang adalah bagaimana mereka tetap fokus pada tujuan akhir. Untuk para pemain dan pendukung timnas Indonesia, ini adalah waktu untuk bersatu. Jangan terganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Tetap percaya pada usaha dan kerja keras yang telah dilakukan. Langkah menuju Piala Dunia 2026 adalah mimpi besar, dan mimpi itu hanya bisa diraih dengan keberanian, konsistensi, dan keyakinan bahwa segala hal yang sulit akan terbayar dengan manis. Untuk Shin Tae-yong, atau siapapun yang berada dalam situasi serupa, diam bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah tanda kekuatan untuk tidak membiarkan emosi merusak apa yang sedang dibangun. Fokus pada apa yang benar, biarkan hasil yang berbicara. Saat badai berlalu, mereka yang bertahan dengan keyakinan akan berdiri tegak dan menyaksikan mimpi itu menjadi kenyataan. Tetaplah percaya bahwa Indonesia punya potensi besar untuk membuat sejarah. Terlepas dari posisi di timnas Indonesia, Shin Tae-yong mendapat pujian dari legenda ASEAN dan berencana menggunakan jasa sang pelatih. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong,
baru-baru ini memberikan pesan untuk para supporter Garuda menjelang kepulangannya ke Korea Selatan. Sebagaimana diketahui, pelatih asal Korea Selatan ini akan kembali ke kampung halamannya pada 26 Januari 2025. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh Jang Seok-seo, mantan asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, yang mengunggah informasi tersebut di akun Instagram pribadinya. JJ, sapaan akrab Jang Seok-seo, menyebutkan bahwa Shin Tae-yong akan meninggalkan Indonesia dengan penerbangan Korean Air pada pukul 21.50 WIB. Sebelum meninggalkan Indonesia, Shin Tae-yong sempat menyampaikan pesan kepada para supporter Timnas Indonesia. Ia mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pendukung setia yang selalu memberikan dukungan luar biasa selama ia menangani Timnas Indonesia. Saya berada di sini berkat dukungan kalian semua. Saya bisa kembali dengan senyuman, dan saya sangat berterima kasih atas dukungan kalian, ujar Shin Tae-yong dengan penuh haru. Selain itu, pelatih berusia 54 tahun itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Indonesia suatu saat nanti. Saya akan kembali ke sini, Indonesia, dari waktu ke waktu. Saya berharap bisa bertemu kalian lagi di negara lain atau di Korea dengan kondisi yang lebih baik, tambahnya dengan penuh optimisme. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun perjalanannya dengan Timnas Indonesia telah berakhir, Shin Tae-yong tetap menjaga hubungan baik dengan supporter Indonesia. Shin Tae-yong memulai perjalanan melatih Timnas Indonesia pada akhir 2019 dan selama hampir 5 tahun bekerja bersama skuad Garuda, ia berhasil mencatatkan sejumlah prestasi penting. Selama masa kepelatihannya, ia berhasil meraih 26 kemenangan dan 14 hasil imbang dari total 57 pertandingan. Selain itu, Shin Tae-yong sukses membawa Timnas Indonesia mencatatkan sejarah baru dengan mengalahkan Arab Saudi untuk pertama kalinya dalam sejarah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024. Kemenangan bersejarah ini menambah kebanggaan publik sepak bola Indonesia. Tidak hanya itu, Shin Tae-yong juga berhasil membawa peringkat FIFA Timnas Indonesia melesat naik secara signifikan. Sebelum ia melatih, Timnas Indonesia berada di peringkat ke-173 FIFA. Namun, berkat pencapaian sejumlah kemenangan penting, peringkat Indonesia meroket hingga mencapai posisi ke-125 dunia. Ini adalah pencapaian yang patut dibanggakan, mengingat Indonesia sebelumnya tidak pernah berada di peringkat setinggi itu. Prestasi Shin Tae-yong dalam membawa Indonesia ke arah yang lebih baik di kancah internasional juga menuai pujian dari berbagai kalangan, termasuk legenda sepak bola ASEAN. Keberhasilan pelatih Korea Selatan ini dalam meningkatkan performa tim dan menorehkan hasil positif di kancah internasional membuatnya tetap dihormati meskipun kini tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Shin Tae-yong juga menyampaikan harapan agar sepak bola Indonesia terus berkembang setelah masa kepelatihannya berakhir. Saya berharap tim ini akan terus maju dan berkembang, membawa kebanggaan untuk bangsa Indonesia di kancah internasional, katanya dalam kesempatan terakhirnya sebelum meninggalkan Indonesia. Seiring dengan perpisahan ini, Shin Tae-yong juga menyebutkan bahwa dirinya akan terus mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, dan berharap dapat kembali ke tanah air di masa depan untuk berkontribusi lebih banyak lagi. Keputusan untuk pergi ke Korea Selatan bukanlah akhir dari hubungan Shin Tae-yong dengan Indonesia, tetapi justru menjadi babak baru dalam kisah persahabatan antara pelatih dan supporter Indonesia. Di luar dunia sepak bola, Shin Tae-yong juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan sangat menghargai para supporter yang selalu mendukung Timnas Indonesia, meskipun terkadang hasil yang diinginkan tidak selalu tercapai. Dengan berakhirnya masa kepelatihan Shin Tae-yong di Indonesia, banyak pihak berharap bahwa sepak bola Indonesia dapat terus melangkah maju dan meraih lebih banyak prestasi internasional di masa mendatang. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan perjalanan yang penuh dinamika dalam hubungan antara Shin Tae-yong, Timnas Indonesia, dan para supporter. Meskipun Shin Tae-yong telah mengakhiri masa kepelatihannya di Indonesia, dia tetap meninggalkan kesan yang mendalam bagi banyak orang. Perjalanan pelatih asal Korea Selatan ini bukan hanya tentang hasil-hasil yang dicapai, tetapi juga tentang kontribusinya dalam membangun fondasi yang lebih baik bagi sepak bola Indonesia. Keputusan untuk meninggalkan Timnas Indonesia di saat-saat tertentu bisa dianggap sebagai sebuah perpisahan, tetapi juga membuka ruang bagi perkembangan tim yang lebih jauh ke depan. Keberhasilan Shin Tae-yong dalam meningkatkan peringkat FIFA Indonesia, serta menciptakan sejarah dengan mengalahkan tim sekelas Arab Saudi, adalah prestasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun beberapa orang mungkin merasa kecewa dengan beberapa hasil yang tidak sesuai harapan, banyak juga yang mengakui upaya dan kerja kerasnya dalam membangun skuad yang lebih kompetitif.
Pesan-pesan terakhir Shin Tae-yong untuk para supporter menunjukkan rasa terima kasih yang tulus dan menunjukkan bahwa hubungan antara pelatih dan penggemar sepak bola tidak hanya berfokus pada hasil pertandingan, tetapi juga pada dukungan emosional dan kebersamaan dalam perjalanan tersebut. Keinginan Shin Tae-yong untuk kembali ke Indonesia suatu saat nanti memperlihatkan bahwa meski perpisahan ini terjadi, hubungan antara dirinya dengan supporter Indonesia tidak berakhir di sini. Secara keseluruhan, situasi ini bisa dianggap sebagai langkah awal dari perkembangan lebih lanjut dalam sepak bola Indonesia. Tentu saja, tantangan ke depan adalah bagaimana timnas Indonesia bisa melanjutkan momentum positif yang telah dibangun oleh Shin Tae-yong dan menghadapinya dengan pelatih baru yang dapat menjaga dan meningkatkan standar yang sudah ada. Situasi ini mengajarkan kita bahwa setiap perjalanan, baik itu penuh tantangan maupun pencapaian, memiliki tujuan yang lebih besar. Perpisahan dengan Shin Tae-yong mungkin terasa berat, tetapi ingatlah bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari proses untuk tumbuh dan berkembang. Seperti yang dilakukan Shin Tae-yong, kita semua harus berani menghadapi tantangan, belajar dari kekalahan, dan merayakan kemenangan, tidak hanya dengan hasil tetapi juga dengan proses yang telah kita jalani. Bagi para supporter dan tim, perpisahan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Setiap perubahan memberikan peluang untuk berkembang lebih baik lagi. Teruslah mendukung, berikan kepercayaan, dan jangan pernah berhenti berusaha untuk meraih tujuan yang lebih besar. Ingatlah, setiap kegagalan adalah pelajaran, dan setiap keberhasilan adalah bukti bahwa usaha kita tidak pernah sia-sia. Tetap semangat dan percaya bahwa meskipun perpisahan terjadi, semangat juang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik selalu ada. Seperti halnya timnas Indonesia yang terus berjuang untuk meraih prestasi internasional, kita pun harus terus maju dengan tekad dan keyakinan untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Shin Tae-yong tegaskan tak akan kembali tangani timnas Indonesia usai pemecatan oleh PSSI. Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, menyatakan dirinya tidak akan lagi melatih skuad Garuda setelah pemecatan yang dilakukan oleh PSSI pada awal Januari 2025. Informasi ini pertama kali disampaikan oleh Kim Jong-jin, asisten pelatih sekaligus analis timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong, dalam wawancara eksklusif di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Keputusan Shin Tae-yong ini menarik perhatian publik karena kiprahnya bersama timnas Indonesia sebelumnya cukup memberikan harapan besar bagi penggemar sepak bola nasional. Namun, hubungan yang kurang harmonis dengan PSSI tampaknya menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Shin Tae-yong masih belum tanda tangani surat pemecatan. Dalam wawancara tersebut, Kim Jong-jin mengungkapkan bahwa hingga saat ini Shin Tae-yong sebenarnya belum menandatangani surat pemecatan yang diberikan oleh PSSI. Meskipun begitu, Kim menegaskan bahwa hal ini bukan berarti Shin ingin kembali ke posisinya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Dari informasi yang saya tahu, dia belum menandatangani surat pemecatannya hingga sekarang. Tetapi itu bukan karena dia ingin kembali melatih timnas Indonesia. Dia sudah menerima keputusan itu, hanya saja masih ada beberapa negosiasi yang belum selesai, ungkap Kim Jong-jin. Kim juga menambahkan bahwa Shin Tae-yong sebenarnya sangat ingin memberikan kontribusi besar bagi sepak bola Indonesia. Namun, hubungan yang kurang kondusif dengan Federasi Sepak Bola membuat pelatih asal Korea Selatan itu kehilangan keinginan untuk terus melanjutkan tugasnya. Shin Tae-yong merasa sudah cukup memberikan kontribusi selama ini, tapi ada beberapa hal yang mungkin membuatnya enggan melanjutkan. Dia tidak mencoba memaksakan untuk kembali ke posisinya, tambah Kim. Patrick Kluivert, harapan baru untuk timnas Indonesia. Dengan resmi berakhirnya era Shin Tae-yong, PSSI telah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda yang merupakan legenda sepak bola dunia ini diharapkan mampu membawa timnas Indonesia mencapai target besar, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam perannya, Patrick Kluivert akan dibantu oleh dua asisten pelatih, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Ketiganya memiliki tugas berat untuk meningkatkan performa timnas Indonesia, yang saat ini berada di peringkat ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan perolehan 6 poin dari 3 pertandingan, timnas masih harus menghadapi 4 laga sisa yang akan sangat menentukan nasib mereka. Pekerjaan Kluivert tidak mudah. Namun, dengan pengalaman dan kualitas yang ia miliki, kami yakin ia bisa membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia, ungkap salah satu pengurus PSSI dalam konferensi pers. Evaluasi kiprah Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia.
Selama masa jabatannya, Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang tegas dan memiliki filosofi bermain yang disiplin. Ia berhasil membawa beberapa perubahan signifikan pada gaya bermain timnas Indonesia, terutama di sektor pertahanan yang sebelumnya sering menjadi kelemahan. Selain itu, Shin juga dikenal sering memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk tampil, salah satunya adalah Marcelino Ferdinand, yang kini menjadi salah satu andalan Garuda. Namun, di balik semua keberhasilannya, masa kepelatihan Shin Tae-yong juga diwarnai dengan beberapa kontroversi. Hubungan yang tidak harmonis dengan sejumlah pemain dan pengurus PSSI menjadi salah satu isu yang sering mencuat ke publik. Bahkan, ada laporan yang menyebutkan bahwa ruang ganti timnas seringkali memanas menjelang pertandingan penting, terutama di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kini, dengan bergantinya kepemimpinan di timnas Indonesia, harapan baru kembali muncul di kalangan pencinta sepak bola nasional. Patrick Kluivert, dengan segudang pengalaman internasionalnya, diharapkan mampu membawa skuad Garuda ke level yang lebih tinggi. Namun, tugas ini tentu tidak mudah. Kluivert harus menghadapi tekanan besar untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh PSSI, yaitu membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di sisi lain, dukungan penuh dari masyarakat, pemain, dan PSSI juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan mimpi besar tersebut. Bagi Shin Tae-yong, meski hubungannya dengan timnas Indonesia telah berakhir, jasa dan kontribusinya akan selalu dikenang oleh para pendukung Garuda. Kini, ia dikabarkan sedang mempertimbangkan sejumlah tawaran dari tim nasional lain, termasuk kemungkinan melatih timnas Uzbekistan, yang baru saja ditinggalkan oleh pelatih sebelumnya. Dengan berbagai dinamika yang terjadi, sepak bola Indonesia sedang memasuki babak baru. Semua pihak kini berharap masa depan yang lebih cerah untuk timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Lebih lanjut, pemecatan Shin Tae-yong mencerminkan hubungan yang kurang harmonis antara pelatih dan federasi. Padahal, Shin Tae-yong telah membawa sejumlah perubahan positif, seperti memberi kesempatan kepada pemain muda dan memperbaiki sistem permainan timnas Indonesia. Namun, dinamika internal dan tekanan dari berbagai pihak tampaknya menjadi faktor yang menghambat kelancaran kepemimpinannya. Keputusan untuk menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti menandakan bahwa PSSI ingin mencoba pendekatan baru. Kluivert memiliki reputasi internasional yang kuat, tetapi tantangan yang dihadapinya tidak akan mudah. Ekspektasi untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 merupakan beban besar, mengingat timnas Indonesia masih harus bersaing ketat di babak kualifikasi dengan tim-tim yang lebih berpengalaman. Salah satu kendala yang sering muncul di sepak bola Indonesia adalah kurangnya stabilitas dalam kepemimpinan pelatih. Perubahan pelatih yang terlalu sering justru dapat menghambat konsistensi perkembangan tim. Selain itu, federasi juga perlu memastikan bahwa semua pihak, mulai dari pemain hingga staf, memiliki visi dan tujuan yang sama agar tidak ada konflik internal yang berlarut-larut seperti yang terjadi di era Shin Tae-yong. Di sisi lain, kontribusi Shin Tae-yong selama masa jabatannya patut diapresiasi. Ia berhasil menciptakan fondasi yang kuat untuk generasi pemain muda Indonesia. Namun, perlu ada pembelajaran dari situasi ini, baik dari pihak pelatih maupun federasi, agar kedepannya kerja sama lebih efektif dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kini, masa depan timnas Indonesia berada di tangan Patrick Kluivert. Selain membawa pengalaman sebagai pemain dan pelatih, Kluivert perlu memahami budaya sepak bola Indonesia, membangun komunikasi yang baik dengan pemain, serta mendapatkan dukungan penuh dari PSSI dan masyarakat. Dukungan ini menjadi kunci untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi kesuksesan timnas Indonesia di masa depan. Situasi seperti ini memang terasa berat, terutama bagi para pencinta sepak bola Indonesia yang sudah menaruh harapan besar. Namun, ini bukan akhir dari segalanya. Sepak bola adalah perjalanan panjang, dan seperti tim yang pernah kalah di pertandingan, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Kegagalan hari ini adalah pelajaran berharga untuk esok. Shin Tae-yong telah membangun fondasi yang kuat, dan kini giliran Patrick Kluivert untuk melanjutkan perjuangan. Kita semua, baik pemain, pelatih, maupun pendukung, memiliki peran besar untuk mendukung perubahan positif ini. Jangan pernah berhenti bermimpi. Lolos ke Piala Dunia mungkin terasa sulit, tapi mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil. Yang penting adalah menjaga semangat, bekerja keras, dan percaya bahwa dengan usaha dan dukungan bersama, kita bisa mencapai hal-hal luar biasa. Sepak bola Indonesia adalah milik kita semua. Tidak peduli seberapa berat tantangannya, selama kita bersatu dan terus berjuang, harapan itu selalu ada.
Ingat, perjuangan yang besar selalu mendatangkan hasil yang besar pula. Garuda di dadamu, semangat di hatimu.